Ilmu Aji Panglimunan Ahadiyat adalah salah satu ilmu yang sudah cukup langka. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang ilmu ini. Ilmu ini adalah salah satu warisan dari para wali di tanah Jawa. Selengkapnya mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sudah beberapa kali kami membuat video tentang ilmu Aji Panglimunan karena memang sangat banyak sekali aneka ragam tentang ilmu Panglimunan tersebut. Kami juga telah membeberkan tingkatan-tingkatan ilmu Panglimunan itu. Semuanya bisa pemirsa cek di link video yang ada di deskripsi video ini di bawah. Silakan dicek, nanti di situ sudah ada kumpulan-kumpulan ilmu-ilmu Panglimunan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Aji Panglimunan jenis yang lain, yaitu yang dinamakan ilmu Panglimunan Ahadiyat. Ilmu ini dulunya tercipta dari para wali-wali tanah Jawa. Setelah coba kami telusuri, ternyata ilmu ini warisan dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Secara turun-temurun, ilmu ini diwariskan hingga sampai saat ini di zaman yang serba modern ini. Kita masih bisa mengetahui ilmu tersebut pemirsa. Tentunya itu semua tidak lain tidak bukan atas kehendak Sang Hyang Wiseso Kang Akarya Jagat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ilmu kejawen pada umumnya, ritual ilmu ini cukup lumayan berat. Selain berat lakunya, ilmu ini juga menggunakan sarana sajen ataupun sesajian khusus. Bagi orang yang masih pemula dalam hal spiritual, pasti menganggapnya musyrik ataupun syirik. Ya harap maklum karena masih pemula. Penglihatan gaibnya itu masih tertutup. Istilah Jawanya urung manjing marang rosok. Berbeda sekali bagi mereka yang taraf spiritualnya itu sudah tinggi. Pasti bisa mengukur dan mengetahui seberapa besar energi dari ilmu ini. Istilah Jawanya itu mengerti doyo dayaning ilmu sejati. Kita tahu bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah seorang wali besar. Jadi beliau lebih tahu dan lebih paham perihal ilmu kebatinan itu dibanding kita-kita yang hidup di zaman serba modern ini pemirsa. Sehingga ilmu yang beliau wariskan tentunya itu bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang memang memiliki daya gaib yang cukup tinggi. Itulah kenapa biasanya ilmu warisan dari para wali-wali Jawa itu lelakunya cukup lumayan berat. Ilmu Panglimunan Ahadiyat ini sedikit ada keunikan dan ada perbedaan dari ilmu Panglimunan yang lain, yaitu orang yang memegang ilmu ini ketika mantranya itu dibaca di mata orang-orang dolim itu akan terlihat seperti orang lain. Jadi istilahnya adalah malih rupa atau berubah wujudnya menjadi orang lain. Hal ini seperti yang digambarkan itu dalam film X-Men. Itu ada salah satu tokoh mutan itu yang bisa berubah menjadi orang lain seperti itu. Untuk ritual ilmunya adalah seperti ini. Harus berpuasa ngebleng itu 3 hari 3 malam. Menurut kitab Primbon Jawa, puasa ngebleng itu adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan harus berdiam diri di suatu tempat ritual khusus. Mungkin di sebuah goa ataupun kamar ataupun yang lainnya. Boleh tidur tetapi tidak boleh terlalu sering. Tidur itu hanya secukupnya saja. Sebelum melakukan ritual puasa harus dipersiapkan sesaji atau sajen terlebih dahulu. Yang mana sajen ini nantinya itu harus dibawa ke tempat di mana seseorang melakukan ritual. Di antara sesajen tersebut adalah kemenyan. Kemenyan ini dibakar ketika melakukan ritual pemirsa. Jadi harus menyediakan kemenyan yang cukup banyak untuk 3 hari 3 malam. Di dalam masa ritual, seseorang itu harus mengamalkan yaitu membaca mantranya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak tentunya itu semakin baik. Namun perlu diperhatikan bahwa akan ada godaan-godaan itu dari makhluk halus. Jadi harus siap menghadapi berbagai godaan tersebut. Dan paling baik mengamalkan ilmu ini adalah di dalam sebuah goa yang jauh dari para penduduk. Seperti orang-orang zaman dulu
Mengamalkan ilmu ini juga seperti itu. Untuk bacaan mantra dan sesaji yang harus disiapkan itu apa saja, silahkan nanti klik di link website yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Atau mungkin bisa langsung saja ke alamat di www.hikmahnuraalam.blogspot.com, sudah saya tulis lengkap di situ. Perlu diperhatikan bagi para pemirsa bahwa ilmu ini bukanlah ilmu untuk pemula ya, sekali lagi bukan untuk pemula, melainkan khusus bagi mereka yang sudah matang dan sudah tahu serta sudah bisa mengukur energi spiritualnya. Kalau Anda masih pemula dan belum paham atau belum bisa merasakan mengukur energi spiritual, lebih baik jangan diamalkan. Efeknya itu sangat berbahaya. Jadikan sebagai tambahan pengetahuan saja. Mungkin cukup itu dulu, semoga bermanfaat bagi semuanya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.